Selamat pagi, selamat bertemu kembali di hari ini, hari Rabu, pada tanggal 27 Januari tahun 2021. Kita masuk di mata pelajaran IPA, Ilmu Pengetahuan Alam, pembelajaran 1. Buka buku temanya pada halaman 116 sampai 117. Nah, hari ini kita akan mempelajari sumber daya alam hayati dan sumber daya alam mineral. Ibu jelaskan, Indonesia memiliki berbagai sumber daya alam yang dapat memenuhi kebutuhan hidup seluruh warga masyarakat, yaitu kita semua. Sumber daya alam hayati dan sumber daya alam mineral tersedia melimpah di Indonesia. Nah, akan tetapi tidak berarti sumber daya alam itu dapat dikuras habis untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, berdasarkan sifatnya, sumber daya alam dibedakan menjadi dua. Ada sumber daya alam yang dapat diperbarui dan ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Ibu jelaskan. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara terus-menerus karena ketersediaannya yang tidak terbatas, artinya tidak pernah habis. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang memiliki keterbatasan dalam ketersediaannya sehingga penggunaannya terbatas. Nah, ini artinya sumber daya alam ini memerlukan waktu yang sangat lama dalam pembentukannya. Berikut, berdasarkan jenisnya, sumber daya alam dibedakan menjadi dua. Ini berdasarkan jenis. Kalau tadi berdasarkan sifat. Yang pertama, sumber daya alam mineral atau abiotik. Yang kedua, sumber daya alam hayati atau yang disebut biotik. Baik, kita bahas sumber daya alam mineral atau abiotik. Ini adalah semua cadangan bahan galian yang dijumpai di bumi, berguna bagi manusia. Atau sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam mineral berupa A. Batuan. Batuan dijelaskan terbentuk dari kumpulan magma yang membeku di permukaan bumi dan berakhir menjadi berbagai jenis batuan. Contoh batuan adalah contohnya pasir, tanah liat, dan semen. Yang B, bahan tambang. Nah, bahan tambang di Indonesia terdapat di darat dan di laut dalam jumlah yang banyak. Contoh bahan tambang adalah emas, besi, batu bara, dan minyak bumi. Kemudian yang kedua, berdasarkan jenisnya, sumber daya alam hayati atau yang disebut dengan biotik. Kalau tadi sumber daya alam mineral abiotik, sekarang kita bahas sumber daya alam hayati atau biotik. Nah, ini adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup atau sumber daya alam yang dapat diperbarui. Contohnya tumbuhan dan hewan. Ibu jelaskan, tumbuhan dan hewan menjadi sumber makanan manusia. Selain itu, tumbuhan dan hewan juga berperan untuk menjaga keseimbangan alam. Alam dan sumber daya alam harus dijaga agar lestari. Nah, berikut kita masuk di pembelajaran dua mata pelajaran yang sama, yaitu IPA, Ilmu Pengetahuan Alam. Buka buku tema pada halaman 124 sampai 125. Kalau tadi kita menjelaskan sumber daya alam hayati dan sumber daya alam mineral, sekarang kita membahas upaya pelestarian sumber daya alam. Nah, dijelaskan, keanekaragaman makhluk hidup telah memberikan manfaat bagi kehidupan manusia atau makhluk hidup lainnya. Masyarakat dunia sekarang harus segera bertindak melestarikan keanekaragaman makhluk hidup. Nah, karena sepantasnya manusia berusaha dan bertindak untuk memelihara, mengembangkan, dan menjaga keanekaragaman makhluk hidup sebagai sumber daya alam hayati, agar senantiasa dapat memperoleh manfaatnya. Nah, berikut upaya-upaya yang dilakukan dalam pelestarian makhluk hidup.
upaya. Yang pertama upaya pelestarian tumbuh-tumbuhan, yang kedua upaya pelestarian hewan. Baik, kita masuk ke upaya pelestarian tumbuhan. Upaya pelestarian tumbuhan yang pertama dengan adanya kebun koleksi. Nah, apa itu kebun koleksi? Kebun koleksi adalah kebun yang digunakan untuk mengoleksi sumber daya genetik dalam bentuk hidup. Nah, ini biasanya hanya untuk mempertahankan tumbuhan dan bibit unggul. Contohnya, contoh kebun koleksi adalah kebun kelapa di Bone-Bone, kebun mangga di Pasuruan. Upaya pelestarian tumbuh-tumbuhan yang kedua, B. Kebun plasma. Nah, kebun plasma, perkebunan yang dimiliki di tingkat keanekaragaman yang tinggi dari segi tanaman yang dibudidayakan. Nah, kebun plasma nutfah memerlukan perkembangan kebun koleksi. Nah, kebun koleksi contohnya plasma nutfah di Cibinong LIPI. Apa itu LIPI? LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Nah, ini bergerak di bidang penelitian dengan buah-buahan inti. Yang C, kebun botani didirikan pada tahun 1817 di Bogor. Terkenal dengan nama Kebun Raya Bogor. Nah, Ibu jelaskan, kebun botani adalah suatu lahan yang ditanami berbagai jenis tumbuhan yang ditujukan untuk keperluan koleksi, penelitian, dan konservasi. Kita masuk yang kedua, upaya pelestarian hewan. Kalau tadi kita mempelajari upaya pelestarian tumbuh-tumbuhan, sekarang upaya pelestarian hewan. Upaya yang pertama, yang A, menangkar hewan langka dengan cara mengisolasi hewan tersebut. Nah, menangkar hewan langka adalah suatu kegiatan untuk melindungi atau melestarikan hewan-hewan langka agar tidak punah dan terhindar dari perburuan liar. Yang B, mengambil telur-telur hewan untuk dibantu meneteskannya. Contohnya penyu, telur. Nah, dan masih banyak telur-telur hewan lainnya yang perlu dilestarikan untuk dibantu meneteskannya. Yang C, memindahkan hewan langka ke tempat yang lebih cocok. Nah, ini artinya kita memindahkan hewan langka yang hampir punah ke tempat lain yang habitatnya sesuai dan aman untuk hewan tersebut. Pelestarian hewan, upaya pelestarian yang D, membuat undang-undang perburuan. Nah, ini bertujuan untuk melindungi habitat, ekosistem, dan populasi hewan agar tidak punah. Dan yang terakhir E, menindak tegas para pelanggar dengan memberikan sanksi hukum sesuai hukum yang berlaku. Nah, apabila ada pelaku kejahatan terhadap satwa liar langka, maka pemerintah memberikan hukuman atau sanksi tegas ya terhadap pelaku perburuan liar tersebut. Nah, itulah penjelasan Ibu tentang sumber daya alam hayati dan sumber daya alam mineral serta di pembelajaran 2 upaya pelestarian sumber daya alam.